setiap orang harus 12. Kalau kurang dari 12 berarti tugas kita lewat dari 1 bulan. Jadi kalau 250 rata-rata, tapi nggak tahu kalau 200 lebih sedikit. Tapi kalau 250 rata-rata itu harus 12 per hari. Dipotong lagi sebenarnya 11, dipotong karena pertemuan-pertemuan. Setiap berapa hari harus ada pertemuan. Tergantung masing-masing kabupaten kota berbeda-beda. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari pertemuan. Nah, kami kepingin Bapak Ibu punya komitmen. Komitmennya apa? Kalau nggak setiap hari 12, pasti Bapak Ibu keteteran. Apalagi Bapak Ibu ada yang kerja lain. Misalkan ada yang kemarin guru lah, ada yang perawat lah di kesehatan, ada yang di kantor desa dan lain sebagainya. Nah, kami nggak kepingin seperti itu. Akhirnya apa? Ini dinomorduakan. Padahal kemarin sebelumnya saya sudah sampaikan kepada, pas kebetulan saya koordinator wilayah di Lombok Tengah. Jadi saya malu dong kalau misalkan saya di Lombok Tengah tak selesai. Saya kepingin mulai dari kecil ini aja dulu. Minimal setiap orang, kami ada plannya, ada rekapannya. Tapi sekarang belum jalan karena mungkin mulai nanti siang itu istilahnya ada yang namanya SIMOVAL, Sistem Monitoring Evaluasi. Jadi nanti Bapak Ibu harus ngisi itu SIMOVAL. Ntar dijelaskan oleh Pak Iksan. Pak Iksan akan menyampaikan SIMOVAL. Nah, di dalam SIMOVAL itu Bapak Ibu menyampaikan rumah tangga mana, sama seperti Wilkerstat, lokasinya, foto dari depan rumahnya, gitu, seperti sama. Cuman ditambahkan semua. Kalau Wilkerstat itu hanya orang-orang yang menurut Pak RT atau Ketua SLS tidak mampu dan miskin dan sangat miskin. Kalau yang SIMOVAL ini semuanya, tuh, kecuali PML nanti ada lagi pertanyaan yang lain. Input dari punyanya Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu semua ini sudah oke, baru muncul di PML. Jadi kami akan evaluasi seperti itu. Jadi jangan berpikiran nggak dievaluasi, karena bahaya. Ini nanti hasil datanya Bapak Ibu ini nanti dipajang di kantor desa. Dipajang si A, si B, si C itu dipajang. Ini yang mana? Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau memang benar, makanya tanya ke anggota rumah tangganya. Nanti apa benar seperti ini? Kalau enggak, Bapak Ibu selfie nanti fotonya ada 2. Foto selfie dengan keluarga itu dan foto rumahnya. Jadi untuk meyakinkan bahwa jawaban Bapak Ibu benar, Bu, kita selfie Bu sebentar atau Pak. Atau minta tolong adik fotokan kami di dalam keluarga itu. Karena apa? Karena menjaga jangan sampai nanti Bapak ini nggak turun, Ibu ini nggak turun. Nah, kami juga menjaga hal seperti itu ya. Jadi komitmen setiap hari minimal harus 11 atau 12. Dimulai dari tanggal 17. Kalau kami anggap tanggal 15-16 VK ya, verifikasi. Oke, 17, 18, sekarang 19. Minimal itu 36. Jadi kalau masih ada yang 8, ada yang 10, kejar. Kalau enggak, keteteran, yakin. Saya yakin. Kalau enggak, hasil terakhir dan datanya nanti dikarang, akhirnya Bapak Ibu yang kena bermasalah sama orang desa. Karena akan dipampang, terus kemudian akan disampaikan apakah iya memang seperti ini dan lain sebagainya. Meskipun nanti tanda tangan Pak RT berbeda dengan data kita, nggak masalah. Kita ada pertanggungjawabannya. Memang benar-benar laporan. Jadi ini bukan resiko, tidak resiko, sama seperti pendataan yang lainnya. Tetapi tolong jaga marwah BPS, Bapak Ibu juga marwahnya di desa ini, di desa setempat, supaya kita nanti bisa mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu kami bikin monitoring, bukan bikin monitoring bikin capek atau bikin tambah beban pekerjaan, tidak. Kami kepingin Bu, Ibu itu kurang, harusnya kalau cuma nanya kayak gini nih, saya nanya ini ya, Bu dapat berapa Bu sekarang? 7, baru 7 kan dari 3 hari ini. Oke, 7 berarti masih harus kejar tuh, gimana caranya. Nah, kan saya taunya 7 atau tidak kan
hanya omongannya ibu. Tapi kalau misalkan dimasukkan di dalam program itu fotonya apa, oh ya setuju beneran, bener-bener setuju gitu. Itu sih maksud saya. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita gitu. Bahasanya beliau kalau nyanyi bilang tidak ada dusta. Gimana lagunya? Nah, gitu. Oh, Vespa, bukan dusta ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi saya minta ke depan mulai nanti siang mungkin, insya Allah yang Lombok Tengah ini mulai nanti siang isi Simoval juga, Wilkerstat juga, Simoval juga, supaya Bapak Ibu bisa terkontrol, kita kontrol dari provinsi bisa lihat, dari Pak Ahim juga bisa lihat, terus semuanya bisa dan bertanggung jawab. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang kerja lain selain ini? Nggak apa-apa. Guru. Sampai jam berapa guru? Jam 12 siang. Terus ada lagi? Kuliah. Tiap hari. Nah, ini kendala. Kendalanya apa? Maksudnya isu itu apa? Permasalahan. Permasalahan itu, ibu kerja sampai jam 12 siang. Terus kemudian sore hujan. Nah, sementara output kita ditunggu 11 rumah, 11 kakak ya. Anggaplah satu kakak satu rumah. Itu per hari. Nah, ada siasat. Siasatnya gimana? Ibu sudah tekan kontrak kan? Nah, karena tekan kontrak kita harus sama-sama enak nih. Gimana? Kita juga mengerti. Oh, ibu kerja. Kita juga butuh itu. Kira-kira gimana ya yang diterjang? Ya, bukan berarti kita mengorbankan diri. Kesehatan nomor satu. Ingat, kesehatan nomor satu. Jangan sampai celaka, jangan sampai naudzubillah, jangan sampai yang lain-lain. Oleh karena itu berdoa tadi, saya ingin setiap kita melakukan sesuatu doa deh. Al-Fatihah lah minimal. Tapi Al-Fatihah yang benar-benar, jangan Al-Fatihah apa itu bukan. Beneran ini terjadi sama saya. Saya di beberapa kabupaten, beberapa provinsi selalu begitu. Gimana cara mudah untuk responden biar gampang, cuaca mendukung, kerjaan kita mudah. Caranya itu udah. Kalau nggak Al-Fatihah, sholawat saya. Ya ini kan sama-sama muslim. Saya gitu. Kalau misalkan bosan, zikir Allah, istighfar. Saya gitu. Dan akhirnya mudah untuk dengan responden itu mudah. Ada beberapa yang bilang Pak sulit. Saya datangin nggak ada yang sulit. Nah, syaratnya dengan itu. Nah itu maksud saya, tolong Bapak Ibu itu sudah mengerti dirinya sendiri, sudah tekan kontrak. Bekerjaan juga jadi guru juga tekan kontrak gitu kan, tekan istilahnya perjanjian dengan pihak lain. Nah tolong saya juga nggak mau melewati dari tanggal 14 nanti, bahkan di mana Lombok Tengah katanya sampai tanggal 12 terakhir. Nah saya juga nggak 12 November ya, dan saya nggak mau gambling gitu. Saya bilangin pahitnya. Nah, kalau Bapak Ibu kurang dari 12, gimana caranya? Itu aja sih. Terserah, monggo kan. Punya ide-ide sendiri tuh. Apakah malam atau jangan sampai datanya dibikin di karang atau di apa? Jangan. Namanya Ibu dipampang nanti serius. Apa iya mau di anu sama satu desa itu, dia dihujat, oh petugas saya Pak Inem, oh petugas saya Pak Ijo gitu kan. Saya nggak paham. Nah ini sekarang mulai awal berarti saya harus 12 gimana untuk melakukan ini. Kalau konsep-konsep kalau nggak tahu coba tanya. Sebentar lagi saya kasih kesempatan sama Pak Isan. Coba tanya apa yang bingung, apa yang sekiranya jangan di tempat lain, di tempatnya Bapak Ibu aja yang aneh, yang sekiranya responden nggak ngerti dan lain sebagainya, tanya. Ngomong sekarang ada waktunya, ada apa yang bisa ditanya seperti itu. Oke, mungkin itu yang kedua ya. Saya minta teman-teman yang pertama berdoa, kedua tahu target, yang ketiga usahakan apa diniatkan gitu ya, diniatkan dan usahakan apa yang ini dan benar-benar Bapak Ibu lihat kondisi sekitarnya. Jangan hanya jawaban dari responden. Karena banyak responden ini yang paham tentang yang namanya hasil dari ini nanti. Oh, saya akan didata, saya akan jadi orang miskin. Lihat sekelilingnya. Dapat bantuan. Nah, nakal jadinya.
Nah itu termasuk ketua SLS banyak yang 90% miskin tidak miskin, sangat miskin tidak miskin, sama ini sedikit misalkan yang tidak miskin sedikit. Gak apa-apa, apa yang dijawab oleh apa yang disampaikan oleh ketua SLS silakan, gak apa-apa. Tapi bapak ibu, data yang di dalam rumahnya itu tolong dicek benar-benar, cek. Dan kepo kita, terutama ibu-ibu yang kan biasa kepo, bapak-bapak ini, tolong keponya itu ditingkatkan. Kalau ibu-ibu biasa kepo, tapi ada juga ibu-ibu yang terdiam. Saya kepingin ibu-ibu tanya tetangganya, emang nggak punya ya, nggak punya sapi ya, nggak punya kerbau ya, nggak punya tanah ya. Kalau misalkan jawabannya enggak, kan ibu kan bekerja di daerahnya ya. Nah, kalau di daerahnya kan tahu biasanya, oh si ini punya tanah, oh ini. Kalau memang nggak tahu, tanyalah di tetangganya atau apa yang kira-kira supaya aman, supaya kita itu nanti memang jawabannya seperti ini. Oh iya, ada tanda tangan dari ketua kepala keluarga nggak? Jawabannya ada. Nah, jangan sampai tanda tangannya itu tidak ditandatangani bahwa jawabannya mereka ini. Ya, jawabanmu loh ini, jangan sampai nanti jawabanmu tidak berbeda, bohong atau gimana, hati-hati. Ya, karena gimana? Ya, jadi itu minta tolong, itu yang 3 poin itu aja yang saya kepingin nantinya ke depan yang paling krusial untuk Bapak Ibu pedomani. Karena kalau nggak Bapak Ibu pedomani itu kacau, maksudnya kacau, hasilnya tidak maksimal, tidak akurat, dan kedepannya bisa tercecer. Jadi harusnya dapat 250 yang tadi tidak dapat 250, terus kemudian yang ini hasilnya berkualitas, tidak berkualitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin tanya gini, sebenarnya gini, dalam survei kita semua pertanyaan sebenarnya harus ada pertanyaan, harus ditanyakan walaupun sebatas konfirmasi. Contoh gini, konfirmasi gini. Nah, kalau misalnya apa lantai terluas di rumah apa, misalnya bahan dari lantai terluas, punya kalau kita tanya itu kan terlalu panjang tuh. Iya. Kita udah lihat ini. Iya. Ini sebagian besar semen ya. Iya, misalnya bapaknya tahu kan nggak ada WC nih. Sudah mau WC? Belum. Oh, kan nggak ada WC ya. Kan udah dengan pertanyaan begitu udah tahu. Karena kalau kita baca apakah bapak sama ini lama, tapi ketika kita melihat atau kita tahu informasinya, kita konfirmasi, tapi tetap harus ditanyakan dengan cara konfirmasi. Karena bisa jadi ada yang mungkin seperti biasa dia bangun sembunyi-sembunyi tanpa kasih tahu banyak kan, sembunyi dia bangun di dalam kamar ya bangun misalnya. Bisa jadi lubang tanah. Ada juga Pak, kan dia punya sapi, tapi kan kita nanya, dia jawabnya tidak ada. Apakah kita tulis tidak ada? Ini pun sapi yang kenyataan. Konfirmasi. Ibu tahu Sapi dua Dia itu. nanya di sebelahnya, benar tidak punya? Tetap sih punyanya dia. Dia semua orang punyanya dia. kalau ibu ini berapa tahun? Udah ikut. Sama dengan tanah teman-temannya. Jadi ketika dia ke rumah itu, dia katanya ada lahan jagarap 1 hektar katanya. Dia ditanya, arak tahun betalatan, arak hektar. Jangan langsung hapok isi. Dia punya tanah sekian 1 hektar. Kan menanggap lah. Iya. Orang gading. Sapi mau Bukan ada. miliknya, jadi jangan isi orang punya. Iya. Kan milik. Iya. Sebaliknya, dia tidak ngaruh, tidak bertaletan. Jangan tadi teman-teman langsung dia tidak punya lahan, gitu loh. Ada tanahnya dia suruh orang digading kan ke orang, itu kan. Jadi dia ngaruh, dia bertaletan, lalu berduit tanah milik. Ini hati-hati ya, bukan yang dikuasai. Mula nek niya no arak nangkeun garap, arak senangkeun di bergarap, lagu berduit. Sebalik dia bertaletan, lagu nek niya onya gitu. Onya. Saya bisa minta pinjam ini mas satu.
misal Pak ya kelebihan ada terpenulisan Bing, saya yakin. Pak, misalkan bangunannya biar diselesaikan dulu pertanyaan. Pertanyaan apa tadi? Sudah? kalau lebih anggotanya Pak, sama Kan kenapa nanti ada tulisannya? Sudah dapat berapa ini? 20 ya? Tinggalan di rumah katanya. Yakin saya lupa semua ini. Apalagi catatannya sedikit-sedikit aja gitu. Jangan ya, besok saya nggak mau kayak gitu. Di kalau siapa PNL-nya? Pak, PNL-nya Pak. Berapa kali didatengin? Gak pernah ya? Hah? Kapan? Serius? Nah, jangan denger dari Sabtu. Ada fotonya nggak? Mana? Waktu hari Sabtu coba sini fotonya. Loh, saya begitu selalu. Jadi gini ya teman-teman ya. Usahakan kalau pertemuan kayak gini difoto. Terus kemudian kalau misalnya lo bareng sama PNL difoto. Supaya apa? Nanti ada pertanyaan. Berapa kali ditemenin sama PNL? PNL berapa kali nemenin si A, si B, si C? Seperti itu. Karena apa? Ya mereka ada tugas tanggung jawabnya 3 hari pertama harus turun. Seperti itu PNL. PNL juga kalau nggak ditemenin sama sekali apa iya? Kayak gini kan jadi temuannya sudah apalagi? Iya kalau saya datang. Kalau nggak datang, sudah nanti sudah 2 minggu, 3 minggu begitu semua akhirnya. Maaf, datanya salah semua. Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Rahma nanti di lapang namanya Mbak Rahma yang mendata. Gimana? Maaf ya. Ini saya, pengalaman saya, ada tim saya yang dibawain parang ke rumahnya. Maaf. Waktu tahun 2015. Karena apa? Datanya kayak gitu. Coba deh, datanya kita janganlah. Naudzubillah jangan sampai kita di sini ya. Ini kan karena kita usahakan jangan sampai terjadi hal seperti itu. Karena apa? Datanya salah semua. Ada datanya rumahnya bagus-bagus. Ujung-ujungnya dapat bantuan. Pak, itu hewan ternaknya banyak. Ujung-ujungnya ada bantuan. Yang miskin protes lebih protes lagi guys. Okay? Jadi itu saya minta tolong Mbak Rahma perhatian di hari ini. Mulai ke depan besok nggak ada yang namanya daftar itu. Okay? Mas, mungkin ada informasi. Ini apa yang dipahami ini? Rata-rata pengeluaran itu. Gimana cara bertanya dulu? Dalam sebulan dia misal gasnya berapa dia habisnya pokok-pokoknya dulu sama perharinya berapa dia beli apa nih? Sayur habisnya berapa biasanya per hari sama pokoknya kayak gasnya berapa? Mbaknya siapa namanya? Saya Nining. Siapa? Nining. Nining. Ya. Nining. Normalan. Nining. Yang mana tanda tangannya? Iya namanya. Ini nggak ada tanda tangan. Yang di mana mbaknya? Di Dusun Dasar Baru. Enggak. Haji Masud. Yang nyetak Haji Masud siapa? Tangan belum. Rahman. Sampai nyetak Rahman. Batur Malam mana Batur Malam? Oh, Muhammad Sapi. Saya Oh, Muhammad. Oke, gimana? saya ngeceknya misalkan dia isi minum kayak galon kan dia beli dalam seminggu itu berapa saya hitung dalam sebulan itu berapa dan kemarin itu dia Kalau yang ini khusus yang Muhammad Sapi ini. ya yang mama sapi itu dia kayak pokoknya kayak gasnya terus isi ulannya sama apa kemarin itu 150 pokoknya listriknya 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 berapa? 23 dia bilang kan 23 ya 23.000 terus sebulan itu nah terus galon air 5.000 ya seminggu dia bilang 5.000 kali 4 20 kayak gitu gasnya berapa nah kayak gitu gasnya 20 kan seminggu dia bilang kali 4 seminggu nah terus sama kayak sehari-hari dia habiskan berapa dia bilang 25 sekali 30 nah terus itu saya tambah anak-anaknya habisin berapa nggak ada anaknya kalau mama sakit itu nggak ada anaknya. Terus yang ini siapa nih? Yang nyasa Haji Masud. Siapa? Gimana cara bertanyanya? Bertanya langsung berapa penghabisan sebulan kalau dia punya anak yang kuliah berapa perharinya dia. Ya kuliah?
Ya, kalau anaknya kuliah. Enggak, maksudnya yang Haji Maksud ini gimana pertanyaannya? Oh tidak, karena kecil. Yang Haji Maksud, yang Haji Maksud. Untuk penghabisan cuma beli sayur, itu gas, pulsa, sama pergi untuk ambil rumput. Iya. Bensin? Kan Terus pasti listrik pakai oven. Listrik pekat, ya? listrik. Open, punya open? Bukan. Pick up. Apa jalan? Yakinkah pengeluarannya Pak Haji ini 200.000 satu bulan? Karena untuk bulan sekarang katanya bulan kemarin enggak dia pergi. Ya, maksudnya listrik lah dia, makan lah dia, nasinya aja berasnya berapa? Oh, enggak dia beli kan dia hasil panen sendiri beras apa gitu. Iya, enggak dia beli, cuma listrik, gas itu aja. Untuk air minum dari sumber sendiri. Sayur ya? Saya dan pindah ya. Ya, kurang lebih 200 tuh nih, oh iya tertulis. ini pertanyaan ini adalah satu lagi deh, ini yang menarik nih ya, 150 sebulan ini. Kadang-kadang dikasih sama anaknya terus berat, terus ngalir nggak bayar listrik gitu juga. Saya tanya tidak sebenarnya mbaknya 150 cukup sebulan tidak? Kalau sudah saya itu udah cukup. Ini 200 cukup nggak? Kita udah Kalau pertanyaan. untuk keluarga dia mungkin cukup. Itu jawab. 200.000. Iya, itu dia jawab. Kurang lebih 200.000. Karena sayur kan dia nanam juga. Dari Jadi begini, ada baiknya memang satu, tapi itu sebenarnya cerita tentang pengeluaran seperti banyak tadi itu banyak sebenarnya. Pengeluaran terkait dengan konsumsi itu, pengeluaran rumah tangga itu beragam, banyak sekali. Kita mau rinci satu-satu, kalau pernah ada yang khusus pasti sampai 300-an. Mungkin itu yang ditanya baru seperempat mungkin. Baru seperempat. Belum baju, belum ini, belum dia beli yang lain, belum apa. Ada kayak tersebut ya. Nanti gini, yang paling Tidak ada benih sebenarnya. Benar, tolong diam dulu, tidak dulu. sederhananya sederhana gini, jangan bertanya detail ya, jangan bertanya detail, tanya sederhana saja, kira-kira dalam sebulan itu habis duit berapa? Itu yang pertama itu dulu, buka dulu dalam pertanyaan dulu. Habis duit berapa? Termasuk begini loh, ketika padi itu dia tanam, setidaknya untuk menanam padi segala macam kan dia butuh duit tuh, walaupun dia nanti akan dia makan sendiri, harusnya itu dihitung. Untuk Artinya kebutuhan pengeluaran dia untuk mendapatkan padi sekian kilo untuk dia makan itu harusnya dihitung. walaupun 1 tahun yang lalu. Iya, maksudnya itu sebagai gambaran, ini kan gambaran rata-rata nih ya, gambaran rata. Untuk mendapatkan ayam kan dia untuk mendapatkan ayam, untuk makan ayam yang dia ternak itu kan dia butuh biaya untuk memelihara dia kan, untuk memelihara ayam itu. Padi yang dia konsumsi sendiri dia butuh biaya tuh untuk dia ini. Apa iya tiba-tiba dia langsung keluar dia nggak ada apa-apa dia ini enak kan? Artinya itu yang perlu dipikirkan ya seperti itu. Artinya sesuatu yang dia konsumsi dari hasilnya sendiri dilihat lagi. Artinya dia mungkin beli bibit ayamnya kah, dia beli bibit lelenya, dia beli ini kan, terus dia beli pakan ternaknya dikasih, ya itu salah satu contohnya. Kemudian yang lainnya banyak pengeluaran yang mungkin kita nggak cover. Dia beli mainan, dia beli cincin, dia beli anting-anting, dia beli mainan anak-anak kecil, dia beli apa mungkin yang dia kebutuhan rumahnya, dia beli piring dan sebagainya lah. Begitu banyak kebutuhan. Cuman memang yang paling sederhana tanya saja. Secara rata-rata nih, untuk membiayai kebutuhan dia selama sebulan itu, dia butuh berapa duit sih? Itu yang paling gampang ya. Kalau dia jawab 200.000, kalau bapak dikasih 200.000, cukup hidup sebulan nggak? Nggak mungkin dia akan jawab, enggak lah, masih belum gitu pasti. Kalau sekarang saya dikasih 1 juta, cukup nggak sebulan? Mungkin dia bilang ada yang bilang juga, ada yang enggak. Itu gambaran sederhana kita untuk menggambarkan kira-kira pengeluarannya dia berapa sih? Karena setidaknya ketika dia dikasih 1 juta ini cukup sebulan misalnya, bisa nggak dengan kehidupannya ini dengan uang 1 juta? Ada yang bilang cukup malah lebih, saya cukup 900 saja. Mungkin setidaknya kita punya gambaran bahwa itu yang
dia butuhkan. Jadi kalau kita memang detail, koreknya berapa nih belum? Sudah hitung korek nggak itu? Nggak itu korek udah hitung kan? Rokok udah hitung. Alhamdulillah. Ini saya bawang kan? Kotorannya kan ibu Ikan boni juga kiri kan kan sebulan kadang 4 juta, masa 4 juta kadang 2 misalkan. Kita heran gitu juga Pak, kemarin di Jati itu ya juga enggak. Kita tanya lagi perharinya berapa, Juta kalau aja misalnya dia. perharinya lebih dari 100 ya benar gitu. Heran juga kayak 4 juta. Ya kalau 100.000 nggak Kita hanya apa-apa. responnya cuma 4 juta gitu. Nggak apa-apa. Beliau aja 20 juta. Alhamdulillah. Habis. Artinya ada banyak kebutuhan-kebutuhannya kita nggak tahu di luar ya. Mungkin nasi dia beli apa kan nggak pernah tahu kita. Apa kita korek dia tiap hari dia beli apa? Dia nggak kerja Pak, itu ya terus pekerjaan. Ada pekerjaan nggak ada, nganggur dia bilang kan nggak ada. Terus Ya nggak apa-apa transfer dari rumah. Siapa tahu suami yang lain. Karena saya tanya. Dua suami satu istri. Rata-rata kalau orang ditanya penghasilannya itu rata-rata kalau ditanya mau ngapain dia. Nggak mau. nggak ada yang mau ngaku Pak. Makanya Makanya pengeluaran. padahal buat ini kalau ditanya jalannya kita nggak tahu yang rekeningnya bunyi ting-tong aja. Gini jawabannya Pak, karena saya pengeluarannya banyak, nanti dikira kaya. Iya disebut. Ya, ini bilangin aja. Ini kan untuk survei, bukan untuk yang lain. Itu selalu pertanyaannya, ya. Nanya. Apa dia? Iya. Ya nggak apa-apa. Kenakan dari diri kita. Di situ berapa orang? 2 orang, 3 orang, 4 orang. Anggaplah sehari makan nasi pecel saja. Nasi pecel kalau beli berapa sih? 3 kali makan. Anggaplah sehari 5.000, 15.000 satu orang. Itu minimal untuk satu orang ya. 15 kali 30 udah berapa? Kasih aja loh. Anggaplah 2 kali Pak, makanya atau 1 kali Pak puasa Senin Kamis terus. Atau puasa Daud. Cek dulu yakin lah. 120 atau 150.000. Iya listrik nggak banyak atau apa? Ya. Ya kalau misal apa iya nggak pernah memperbaiki rumah kalau misalkan detail gitu ya, tapi nggak usah lah berpikiran betul kan Pak. Insan betul. Jadi minimal ya kira-kira rata-rata berapa sih kalau misalkan dia pengeluarannya dia gitu. Kalau 150, 200 nggak masuk logika deh. Hidup. Terus untuk solusinya Pak dari 200 itu memang nggak mungkin kan? Kita Nah, rubah bukan makanya saya bilang cara mungkin tergantung cara kita bertanya. Cara bagaimana kita mengkonfirmasi ya, artinya gini, ketika dia menyebutkan 200 gini loh, ada saat mungkin, ini pertanyaan bukan sebulan terakhir ya, bukan yang kemarin ya kemarin, bukan. Rata-rata pengeluaran satu bulan. Ini yang biasanya sebulan itu berapa biasanya? Jadi bukan dari sebulan yang kemarin dia dapat apa hanya puasa sebulan gitu, Terus jadi nggak mau ada makannya lagi, sedikit aja gitu, bukan gitu. Jadi ini sebenarnya untuk memotret kira-kira bagaimana sih pengeluarannya dia rata-rata setiap bulan. Tadi yang pertama, yang kedua rata-rata itu jangan dibagi anggota keluarga ya. Jadi rata-rata itu pokoknya berapa duit sih dalam satu keluarga. di satu keluarga itu menghabiskan uang untuk membiayai semua kebutuhan sekolah, masak, transportasi, kemana-mana bisa beli bensin, transportasi, kemudian untuk beli baju, mungkin ada yang pergi umroh, ada yang pergi haji, tapi secara umum lah, berapa yang biasanya keluar untuk makan, terusnya mungkin berasnya ada beli ikan, beli daging. Solusinya apa? Solusinya banyak. Cara kita bertanya seperti apa? Ini maksud saya kan ini kan sudah ada nanya ini kan 200.000. Nah apakah perlu dia Perlu. Datang lagi. dulu datang? Alhamdulillah. Ya begitu loh. Bisa aja besok Bapak Ibu ya. Suruh balik lagi loh. Kita silaturahmi jadinya. Itu bahasa. Ada juga di sana satu orang kayak gitu Pak. Dia nggak ada pengeluaran ya kalau kayak gitu. Gimana? Kaget saya Tanya lagi sama tadi yang mati. Kita ini lagi. Berarti kan Dia nggak mati. Nggak butuh makan. Apa nggak makan Bu? Pak. Ini mah makan aja. Ini mah makan ini kurang. Ada kayak Kalau nggak ada pengeluaran nggak makan dia nggak beli sendiri. Semua anaknya masak, dianterin.
satu orang asetnya enggak punya ini, biayanya enggak bayar. Kalau gitu gimana? Karena dia pernah dapat duit nggak? Pernah dikasih uang nggak? Mau bantuan PKH? Tidak apa gitu. Artinya mungkin dia, apakah dia selama ini memang tidak pernah pegang uang, tidak pernah belanja? Itu yang perlu dipahami. Iya, itu. Dan jangan lihat misalnya 1 tahun. Ya, dalam setahun ini. Karena kemarin pengertiannya beda, 1 bulan. Bukan 1 bulan, maksudnya 1 tahun itu dalam rentang setahun itu emang nggak pernah pegang uang. Rata-rata 1 bulan. Jadi bukan, jangan lihat itu. Jadi Kita bukan. ya, Saya sering baca cerita gini. Dan pernah survei ada seorang ibu tinggal sendiri dan dia itu buta, siap buta, udah usia mungkin 50-an. Saya tanya, saya ke rumahnya, dia tinggal sendiri, dia masak sendiri, kadang dibantu semua. Tapi dia, saya tanya belanja nggak belanja? Dikasih uang, dia pergi belanja. Saya nggak tahu gimana cara dia belanja karena dia buta kan beliau buta benar. Dia bayar, pokoknya dia percaya bayar dari dikasih uang, saya tahu nggak dikasih uang nilainya berapa. Pokoknya dia aja, artinya orang yang seperti itu saja hanya pengeluarannya, dia nggak bikin ada belanja, dia pernah digawe. Makanya dia perlu konfirmasi. Iya, itu ada Ya, satu. kita kan tetap tidak ini ya kita cuma bisa membawa jawabannya ke logika yang lain. Itu kan sebenarnya mereka juga bisa merasa oh ya ini ada yang seperti ini. Termasuk logika juga. Kan ya contoh begini, 150.000 bisa hidup. Ya berarti pemerintah ngelihat wah 150 jadi betul. Jadi apa? Karena sederhana bagi ibunya jualan cilok atau jualan kios, masuk itu bekerja, anak-anak itu walaupun dia tidak dapat duit secara langsung, tapi karena dia bantu orang untuk dapat duit, kerja masuk dia. Ya. Makanya saya menarik di sini. Ada di sini kayak contoh nih siapa nih? Haji Ihsan. Siapa sih Haji Ihsan? Ya. Dia petani sama peternak, tetapi dia statusnya bekerja keluarga. Jadi bekerja keluarga itu artinya dia bantuin orang lain. Itu maksudnya bekerja keluarga. Tapi kalau sapinya sendiri, ternaknya sendiri, tanahnya sendiri, berarti dia bukan masuk kode apa? Sapi anaknya. Oke, tapi dia bagi 2 hasilnya. Bagi 2 nggak hasilnya? Masuk dia bekerja, berarti dia hasilnya kodenya 1 atau 2. Jadi berusaha. Bukan pekerja. Kalau pekerja kode 8 itu yang bantu orang lain. Dia tidak dapat duit langsung. Keluarganya. Jadi dua-duanya pekerja keluarga. Tuh. Ya. Bantu orang lain itu, misalkan saya punya anak, saya toko, anak saya membantu jaga toko, itu seperti itu atau Ya, bagaimana kode Pak? 8 itu kode 8 pekerja keluarga. Dia tidak. Tapi intinya pertama jadi duit dulu. Mau dia PNS, mau dia petani, mau dia buruh cuci, mau dia angkut kasir, nyari duit semua itu masuk pekerja semua. Ya. Nah ini ada yang nggak pekerja nih contoh. Nah itu yang pertama. Nah mau dia modal sendiri, mau dia kerja sama orang lain. Nah nanti di 420 di usaha, kan ada pengusaha nanti ya di bawahnya ya. Usaha itu untuk orang-orang yang kalau sederhananya dia memang di 418-nya itu kode 123 gitu. Kalau itu bahasa gampangnya ya, 123. Ketika dia kodenya berusaha sendiri, berusaha dibantu orang lain, itu masuk usaha. Tapi secara sederhananya gini, ketika apa yang dia kerjakan itu 100% atas kewenangannya dia modalnya dia dan segala macam, itu jadi dia punya usaha. Kayak contoh, tukang ojek itu pengusaha. Karena motornya sendiri, dia mau jalan sendiri, ya kan? Mau kapan dia berada, dia tidak terikat sama orang lain. Pengusaha dia. Kemudian petani, dia mau ke sawahnya kapan, mau dia tanam sekarang, besok dia libur, itu urusannya dia, itu dia pengusaha. Pengusaha dia, itu masuk usaha. Contoh, Nyam sampi. Iya, dia misalnya pengrajin tenun, saya mau tenun sekarang, besok dia sudah, itu sekarang dia tidak terikat sama orang lain. Tapi ketika dia terikat sama orang lain, sama orang yang bayar dia, itu berarti bukan pengusaha dia. Sederhananya dia bekerja sama orang lain, itu artinya.
Tapi kalau ketika dia mau ini misalnya jualan cilok, apa yang paling banyak di sini usahanya? Yang ada tukang ojek ada? Ada yang punya angkutan gitu, misalnya yang jasa angkutan, ada yang punya traktor, itu kan dia nawarin jasa ke orang lain, misalnya saya bayar sekian, itu kan dia pengusaha. Tapi orang misalnya ada yang pengemudi traktornya yang digaji sama pemilik traktor, ya bisa jadi bukan pengusaha, dia jadi masuk ke pekerjaannya. Jadi intinya ketika orang apa yang dia kerjakan itu memang 100% dia yang bisa kesukaannya dia gitu, yang modalnya dia, itu bisa masuk usaha. Itu masuk di Rinca 420 ke bawah. Ya. Ada yang suka online di sini? Jualan online? Shopee. Nah, itu pengusaha. Ya kayak gitu kan. Pengusaha itu sederhana pengusaha. Jualan pulsa. Kalau jualan ya. Kalau pembeli aja. Dropshipper, pengusaha. Dropshipper. Walaupun dia tidak punya modal apa, dia sudah modal gambar saja. Tapi ini Pak kan apakah nama bekerja membantu bekerja selama seminggu yang lalu itu Bekerja kalau atau kalau petani kan misalkan dia ndak ini kan Oh, selama 3 bulan yang lalu dia kerja ini tahu gimana udinya seminggu yang lalu kerja nggak dia? Nggak ada. Oh ya, oke, terima kasih. Ini menarik juga. Jadi kalau orang yang punya sawah, mau seminggu lalu dia ndak ke sawah, tetap dia kerja. Setiap pengusaha, semua pengusaha itu secara umum ya, itu kalau seminggu lalu dia lagi istirahat karena lagi ini, tetap dia dianggap kerja. Kecuali orang yang kecuali yang bukan pengusaha ya. Kalau misalnya yang pekerja kasar, misalnya tukang yang buruh bangunan atau yang buruh tanam padi yang dibayar setiap hari itu, kalau seminggu lalu dia tidak ikut bantu nanam padi nggak bekerja. Tapi ketika yang punya sawah, seminggu yang lalu lagi istirahat, tapi sebelumnya itu dia misalnya dia bersihkan ini, dia baca. Biasanya suaminya nol. Oh. Nol. Berarti kalau suami istrinya Bisa nol deh. Boleh nol. oh Satu aja satunya nol. Nol. Kan harus bisa Bisa nol. nol. karena dia bekerja selama Karena dia nggak ke sawah seminggu yang lalu. Nol. Kayak pegawai. Iya. Karena pegawai. Dua satu berarti masuk Karena pegawai jadi nggak usah. Petani tapi jam kerjanya nol. petani itu hati-hati Dua. teman-teman. dua pekerjaan ya. Yang bertanggung jawab dan biasanya itu suaminya gitu. Yang punya suami istri biasanya yang jadi pengusaha itu adalah suaminya. Nanti istri anaknya ya jadi kalau bantu amat anda masuk sebagai pekerja membantu nanti. Kalau sebaru dia pegawaian, namun dia petani itu khusus yang bertanggung jawab. Di Kencerempat di Bali ini tinggi. Nah, jadi yang dimaksud Bapak tadi Pak Isan itu yang paling bertanggung jawab di situ biasanya ya suaminya. Itu yang dibilang nanti usaha khusus suaminya. Kalau istrinya enggak usah. Anak-anaknya enggak usah. tapi kan Pak kalau apa banyak kita temukan kita kan tidak tahu dia punya sawah terus apa kita tidak tahu dia punya sawah terus kita tanya dia bilangnya mau tidak bekerja kan kita tidak tahu dia punya sawah kan dia punya lahan nanti dari lahan Ya, terima itu, kasih. kan ada punya perusahaan tanah itu tanah apa berduit kan tapi kadang-kadang dia tidak jujur nah maksudnya itu nyambung nanti kalau dia punya tanah apa kan nah, jadi dia dasar manuk nih iya kalau tanah sekitar sini rumah bisa tidak masuk kan sawah maksudnya arah bangkep tuh nah itu yang nanti nyambung sama tadi kalau dia lagi tidak bekerja maka salah satu di antara izin Bali ini itu yang menjadi pengusaha biasa semama gitu atau menjadi semama aja ini saat ini nah gitu nanti yang dimaksud kalau lagi tidak bekerja Misal ini Pak, orang tuanya dua-duanya sudah tidak bisa untuk bertahun-tahun tidak bisa kerja. Anaknya yang menolak, tetap anaknya yang punya usaha jadinya. Nah makanya nanti saya juga saling bertanggung jawab salah satu lah menanut kesenian jadi pengusaha kesenian dia tetap urus bangkit Istri tidak kerja sudah bertahun-tahun. Suaminya juga karena tidak tua atau iya sakit. ini Terus
Terus anaknya yang menolak. Yang sawahnya. Iya, yang banyak sawahnya ketahui. Itu masuknya. Nah, nanti ya anaknya Jadi masuk pengusaha. Ya. Anaknya masih berantakan. bisa terkena jadi petani. Lagu mondek semama amat nanya dia kepegawaian lagu nio bertanggung jawab masalah biaya segala macam. Ya, berduit tabungan, berduit ke bank, ni sin biaya yang kena anak tetap amat. Oh. Salah Satu satu dari luar Iya. semua ada beberapa. Kalau misal dia kan pertanian juga masuk ke apa namanya usaha, tapi dia juga punya usaha lain berarti di sini misalnya dia seorang peternak, juga dia seorang petani, terus dia juga Punya transportasi. dia juga nenun kayak gitu kan, ada 3 nih kerjaan. Terus jadinya pekerjaan pertama yang utama di 416 ini masuk yang paling lama atau masuk dia yang paling banyak dapat uangnya? Untuk yang mana ya? 416 paling lama. paling lama nggak pakai uang. utama pakai waktu. Oh, waktu. Terus Yang lama lapangan usaha utamanya berarti juga Dari situ masuk ya, yang tunjukkan. itu. Nah, ini biar sempat jadi diskusi ya. Iya. Kalau yang di 420 ya, 421 ya. Saya Sementara kalau saya lebih condong ke kalau yang 421 itu yang omsetnya tertinggi ya. Sementara ya. Karena beda cerita. ada satu. Kalau pekerjaan memang yang paling waktu terbanyak. Tapi ketika di usaha 421 lapangan usaha utama dari usaha utama tersebut adalah sementara masih memproduksi. Soalnya dia untuk pemikiran yang lain usaha yang utama. Tapi kalau di bagian, tapi biasanya yang omsetnya besar itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bekerja biasanya. Minimal menguras pikiran tenaga dia. Misalnya dia petani paling kerjanya nggak banyak, maksudnya berapa hari sih dia ke sawah kayak gitu. Terus yang paling banyak itu di ternaknya sama di menenunnya kayak gitu. Yang paling omsetnya paling besar mana? Misal omsetnya paling besar mungkin di tani kayak gitu. Omset omset di tani ini lalu dia kerja apa? Dia masih jadi peternak misalnya sama menenun. Masukkan aja yang pertaniannya nggak apa-apa, yang di usaha. Berarti di 416 pertanian. 417 pertanian, terus yang usahanya itu masuk ke Di 421 ya. 416-nya itu peternakan. peternakan. 20-nya masukkan ke pertanian yang ada. Oh iya. Tenunnya nggak masuk. Hanya masuk nih di 420 B. 420. Ya. 420 B. Gabung. Berapa jumlah usaha yang Oh, berarti dimiliki? masuk. 3. Ya. Pertanian peternakan masuk di banyaknya jumlah usaha ada nanti yang Tadi siapa aja PML? Siapa aja PML-nya? Mbak siapa namanya? Mbak Dian. Mbak Dian, Mbak. Siapa lagi satu? Enggak, itu kamera yang sebelah. Ini sama mana? Ya, Unggul. Enggak, Mas namanya. Abdul Malik. Oh, Abdul Malik. Nama desa. Abdul Malik. Abdul Malik. Hanya juga di sini. Mas Abdul. Nanti informasinya sampaikan ya. Nanti kan pertemuan di Ujo, Pak. Jam 3. Jadi Atau videonya setel aja udah. pasti tangkep lah. PML-nya senangkep, paham maksudnya ya. Jangan sampai salah paham. Nggih. Udah di video ini. video deh nanti. Rekamannya di share aja. Ya, harus ngomong PML. Memang begitu kalau yang satu ini. Terus yang nanti saya udah minta tolong Pak Haji untuk PML ya. Saya tadi udah sampaikan Pak Haji, minta tolong PML itu melaporkan Google Sheet kan. Udah pernah lihat Google Sheet ya. Nanti dibuat ke model Google Sheet kan. Nanti tugasnya ada 4 kan. Nanti kasih lapor hariannya setiap hari ini sudah dapat berapa dan berapa. Jadi kita kan progres. Selama ini, selama si Moval nggak ada. Ya, terus si Mokol tetap lapor. Ya, Cuma masing-masing kan. Cuman ini untuk rekatan PML saja. Kan PML nggak melapor si Mokal kan untuk yang sekarang kan. Untuk yang lapangannya ini. PML-nya nanti belakangan. Ya, 3 hari sudah kemarin ada tuh. nggak ada. Sudah selesai. Sudah mulai. 3 hari kemarin nggak ada. Laporan ini di rumah ya, 30 itu laporin di rumah ya. Nanti malam misalnya ya.
Tidak mau misalkan 12. Biar gak mau. Ya, sudah terima nggak? Sudah sekarang. Ada 3 yang masih tadi. Sekarang sudah belum? Yang 9 sudah. Sekarang sudah belum? Nah, belum. Oh, sudah.